Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam alal habibil mustafa wa alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma wasi' mashhadana bil yaqin waktubna min hizbikal muflihin wa min ibadikas solihin ya qawi ya matin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pencinta aulia wassolihin, wabil khusus yang kita hormati dan yang kita cintai sohibil majlis ilmu wal ibadah Abuya Haji Harli. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan usianya, disehatkan badannya, dikabulkan semua hajatnya. Mudah-mudahan majlis beliau mendapat curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapat pandangan Rasulullah, pandangan aulia wassolihin. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapa kita diampunilah Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan semua hajat-hajat kita, diangkat semua penyakit kita, yang utama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita. Ditingkatkan keimanan, ketakwaan, rasa kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada aulia wassolihin, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya aulia wassolihin, dikumpulkannya nantinya kita semua di dalam surganya bersama-sama Rasulullah, bersama-sama aulia wassolihin, bersama-sama abah guru sekumpul tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai umat Islam percaya bahwa para nabi-nabi mempunyai mukjizat, para aulia adalah mempunyai karamat. Sebab mukjizat dan karamat adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita kada percaya dengan mukjizat dan karamat, sama kita kada percaya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di daerah kita apabila datang bulan Rajab selalu kita mengadakan perayaan Isra Mi'raj. Sekaligus kita mengadakan haulan abah guru sekumpul. Ini menunjukkan adalah orang beriman. Mudah-mudahan kegiatan semacam ini selalu nantinya dikerjakan oleh anak cucu kita. Mudahan anak cucu kita selalu ditetapkan Allah dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah malam ini hujan ya kah, mudahan duit kita kayak hujan juga.
Mudahan sugih semuanyaan. Kau tulak haji. Kau lagi menaiki haji. Nah, dengan sugih lalu kita mudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tahun tadi hujan juga kita lah ya lah, ubiyalah. Nah ini rahmat Tuhan, banyak manfaatnya. Kata Imam Syafi'i, kalau hujan semacam ini ambil kesempatan, ayo berdoa. Insya Allah doa kita dikabulkan Tuhan. Yang lebih penting kita berdoa adalah minta keampunan. Sebagaimana Rasulullah setiap kali berdoa sidin minta ampun. Abah biasa kumpul pun apabila berdoa adalah minta ampun. Kalau sudah diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil salah satu hikmahnya Isra Mi'raj. Allah menampakkan kehebatan Nabi kita, keutamaan Nabi kita, kelebihannya Rasulullah. Kita kadang meminta, ternyata kita menjadi umat Nabi Muhammad. Kalau kita betul paham, kalau kita merasapi aturannya, kita ini sebagai umat Nabi selalu hati senang. Apa hati kita senang? Karena kita dikasih Nabi yang paling agung, paling hebat. Apabila pula hati kita masih sedih, hati kita masih duka cita, menunjukkan kita belum sempurna pengenalannya kepada Rasulullah. Kalau pengenalan kita kepada Rasulullah masih lemah, perlu kita cari jalan supaya pengenalan kita tambah kuat. Salah satu jalan untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan pengenalan kepada Allah, kepada Rasulullah, lewat majelis. Alhamdulillah Abuya punya majelis, majelis ilmu, majelis ibadah yang diisi oleh beberapa ulama. Mudahan kita istiqomah ke majelis ilmu, duduk di majelis ibadah. Ini jalan satu-satunya keselamatan. Pahamilah ilmu agama, amalkanlah ilmu agama. Lalu Rasulullah di malam itu melihat malaikat. Malaikat itu ada ibadahnya sujud, ada ibadahnya rukuk, ada juga ibadah malaikat itu berdiri. Lalu Nabi Muhammad ingin umatnya dikasih Allah ibadah yang mengumpul di dalamnya berbagai macam ibadah. Apa dikehendaki ibadah yang mengumpul bermacam-macam ibadah? Adalah ibadah sembahyang. Sembahyang adalah 5 kali dalam sehari semalaman. Mulai zaman Nabi Muhammad sampai wahai ini tetap sembahyang 5 kali sehari semalaman. Janganlah kita umpat kajian-kajian nang sembahyang hanya setahun sekali aja. Apabila sembahyang setahun sekalinya, malam nisfu aja sembahyang. Bahkan itu kalau sembahyang lagi, nah jangan umpat. Itu menyalahi jalan-jalan wali-wali. Wali-wali itu kuat pengenalan batinnya kepada Allah, kuatlah ibadah salatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan keutamaan sembahyang, kelebihan sembahyang. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a
illal musallin alladzina hum bi salatihim daimun. Sesungguhnya manusia telah diciptakan Allah keadaan hatinya keluh kasah tatkala dapat musibah, dapat ujian, keluh kasah. Ini hal manusia. Apabila berdagang kada berujung, apabila berdagang rugi, apabila berdagang kada maju, abot sakampungan tahu. Tapi apabila berdagang sukses, berdagang berujung banyak, sunyi. Nah, ini sifat manusia. Manusia apabila dapat bala, dapat cobaan, datang ke rumah Tuan Guru. Tolong Tuan Guru biar sembayangkan hajat. Berapa kali ya Tuan Guru? 40 malam Jumat. Apabila biar habis sembahyang hajat, bacakan Yasin 40 kali. Habis Yasin 40 kali, tolong bacakan jayakan salawat kamilah. Berapa kali? 4.444 menjulung amplop sekali ini buka 5.000 ya. Mbah jadon gue mau aku menambahin lah 10.000 ikam jalan menggawe. Ini sifat manusia. Mbah kesusahan abud, mbah napa-napa abud datang ke Tuan Guru, mbah berujung hinip sunyi. Kecuali kata Allah yang selamat daripada gelisah, selamat daripada ingat dengan kebaikan Tuhan, orang sembahyang. Apabila kita mula sembahyang dengan sempurna, sembahyang dengan sesuai lawan ilmunya, insya Allah kita kada sakit hati lagi. Andai kata kita diuji dengan macam-macam ujian, kita senyum bahwa ujian ini dapat di dalamnya nikmat. Kayak hujan ini nah, nyaman dingin, nyaman mengantuk. Nah ya, hikmahnya banyak. Siap-siap apa nang diulah Tuhan, nang didatangkan Tuhan, kadalah pasti ada hikmahnya. Siapa yang kawa melihat nikmat, melihat hikmah PL-nya Allah, orang nang punya hatinya dingin, akalnya dingin, pikirannya dingin. Siapa nang bisa akalnya dingin, hatinya dingin, orang nang banyak lidahnya membaca salawat, orang nang lidahnya selalu memuji Allah, memuji Rasulullah. Mudahan kita sama segolongan nang suka bersalawat, suka menyebut Allah, itu yang bisa tenang. Nah ini faedah sembahyang, lapang hati, tenang hati, lapangnya hati, tenangnya hati, itu namanya kaya hati. Kaya hati ini lebih daripada kaya harta. Sembahyang hukumnya wajib selama akal kita sehat. Sekalipun kita super sibuk, tetap kada boleh sembahyang itu ditinggalkan. Sekalipun kita sakit, macam-macam sakit yang menimpa kepada kita, selama akal kita sehat tetap wajib sembahyang. Atau kajian ilmu kita tinggi pada yang lain, kajian-kajian makrifatnya tinggi pada yang lain, tetap wajib sembahyang. Ada punya anak, bawai anak sembahyang. Ujar Nabi, muru auladukum bis shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin wa fariqu bainahum fil madaji'i. Hai semua umat, apabila kamu punya anak lakian binian, usianya sudah 7 tahun, kewajiban suruh anak sembahyang.
Tapi ingat akan mulah apabila menyuruh anak sembahyang, piannya sembahyang juga. Lamun menyuruh sembahyang, pian kada sembahyang, anak kenapa takun, pian bang mak kenapa kada sembahyang? Puja mamanya unda sudah jadi wali. Nah, pian bah kenapa kada sembahyang? Unda lain dah sudah tuha ya kah, nah sampai je bungul. Jadi apabila menyuruh itu kita menggawi anak kita lakas kena ikut. Uja abah guru sekumpul, anak itu bagaikan kaset nang kosong. Terserah kita merekam. Kalau kita rekam yang baik, timbul yang baik. Apabila kita rekam yang jelek, habis timbul yang jelek. Mudahan anak kita diselamatkan Allah. Mudahan anak kita mau sembahyang. Dan kamu pukullah anak tu apabila sudah usianya 10 tahun kan sembahyang. Pukul aja Nabi. Jadi kita mendidik anak mulai lagi kecil. Abah guru sekumpul, hebat imannya, hebat makrifatnya, karena abah mama sidin, nini sidin membimbing lagi kecil didikan makrifat. Udah kisah abah guru sekumpul di ayun sambil nini sidin bakasidah membaca apa kasidah nang isinya sifat 20. Allah wujud kidam tu dibacakan sidin. Kayak apa si anak tu kuat banget kenalnya lawan Tuhan, kuat banget yakinnya lawan Tuhan. Apabila kita kuat kenal, kuat yakin dengan Allah, selalu hatinya lapang. Lamun kita maayun anak kada bebacaan, paling-paling bernyanyi. Apa nyanyiannya? Kocek-kocek tahe ya kan. Lagu India. Pas anak Tuhannya lalu jadi India. Salah didik. Nasidin dididik dengan kajian-kajian tauhid, kajian makrifat. Tauhid kajian makrifat kita kaji akan menimbulkan akhlak-akhlak yang baik, adab-adab yang baik, sifat-sifat hati yang mulia. Dan ya Nabi, kamu pisah anak itu lawan kita. Apabila anak itu sudah balik, jangan lagi mulah sakalambu lawan kita. Ajaran Nabi pisah ya Nabi. Sebab kita namanya guring ya kah? Kadang-kadang kita tersingkai, kadang-kadang kita guring itu tadi lanjang. Karena anak melihat lalu hendak bahaya. Dan apabila anak sakalambu lawan kita, nah kita lawan bini tak ganggu. Bisa anak kena bangun, bin ba apaan bah janya. Nah, bisa abahnya tak ganggu ya kah? Nah tak ganggu. Nah ini bagusnya syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita amalkan, kalau kita ajarkan ke lain, menjadi rahmatan lil alamin. Dan namanya sembahyang ini palah ibadah. Apabila ibadah harus kita gawi dengan sebaik-baiknya. Karena ibadah yang diwajibkan ini bagaikan sanguan. Kita bakal mati. Orang alim, nang bakar rahmat sidin mati juga. Tapi sidin mati banyak nang sayang lawan sidin. Nang bungul bang mati juga. Nang sugih mati, nang susah dan dulu mati. Nah, apa matinya manusia? Kada semacam matinya kambing. Kalau kambing mati selesai. Kalau kita jadi manusia akan menghadap kepada Allah dengan roh kita, dengan jasad kita akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita jadi golongan yang lepas daripada hisab Allah Subhanahu wa taala.
Lalu sembahyang itu malah bacaannya macam-macam. Itu jauh ulama jamuan daripada Allah. Parasa orang beriman waktu sembahyang takbiratul ihram nyamannya, baca lagi dua iftitah nyamannya, baca a'udzubillah nyaman lagi. Sebab sembahyang itu bacaannya beda-beda. Allah tahu sifat manusia ini bosan. Supaya jangan bosan, jangan nolak, lalu diulahkan Tuhan bacaannya macam-macam. Mudah-mudahan kita ini merasa ledek dalam sembahyang. Sebagaimana Nabi kesenangannya dalam sembahyang. Kayak kita juga diundang kawal acara bapangentenan anaknya iya sugih, bos pendol. Sugih sekali makanannya malah 10 macam rasmanan jebat sewah ini. Kita ini kada biasa menghadapi makanan yang 10 macam nih. Bah penting ke 10-nya aku kawut tempulu gratis. Ya kan nang tukang jaga makanan celeng manusia ini kambing ya kan makanan semuanya dihabiskan. Ujiannya tempulu gratis, tempulu kada bayar. Sembahyang pun bacaannya macam-macam semuanyaan. Perasaan orang yang ada iman semuanyaan lezat. Kenapa dialih-alih Tuhan bacaannya supaya kita jangan bosan. Sampai kita hidup di dunia makanan itu macam-macam. Ada iwak, ada ayam, ada daging, ada intalo. Jadi kita merasakan beda-beda rasanya. Bayangkan ya kalau Allah Ta'ala mulah makanan hanya intalo aja. Kada ada ayam, kada ada daging. Makan intalo seminggu sangau. Laki kada paham apa nang dipendek bini kebanyakan makan intalo. Apabila banyak makan intalo bakantut, lebong bakantut. Nah, ini kebaikan Allah. Sembahyang bacaannya beda-beda supaya kita merasa lezat. Lalu sembahyang itu ada rukunnya, rukun fi'li, rukun qauli. Harus tahu kita. Kamu kada tahu kada sah sembahyangnya. Lalu rukun qauli itu bacaan yang harus kita baca. Namanya rukun qauli, bacaan itu ada bunyinya. Lamun sembahyang kada bunyian, kada sah sembahyangnya karena namanya kada membaca. Ulun dulu bisa umpat mengajiakan di kubur ya kah. Kakawalan ulun bubuhan kai tuha langsung enang meninggal ni mulah orang sugih. Inya mengadakan pengajian di kubur mamanya tu 40 malam. Jadi berbagi orang ngayakah ulun kawal kai ulun lihat kain ini sepandang-pandang hatam membaca. Ya ulun membacakah kada kasih dia sekalinya unggut-unggutnya lah kesimpunyian balik kada sampai sejam hatam sih dia itu menjanaki jadi itu ada membaca ngau pada hakan lawan lang mau upah tinggalnya kayak nenek ada membaca sih den mendustakan nang mau upah aja pada jadi pahala ada membunyi. Nah sembahyang pun kita mesti berbunyi. Sembahyang itu munajat kepada Allah. Kita sedang berdialog lawan Tuhan dan kata-kata lawan Tuhan. Semua bacaan itu ada sirnya, ada nurnya. Sirnya dan nurnya itu kena merasap ke dalam batin hati kita sehingga hati kita tenang. Dan alhamdulillah kita mahauli abah bersukumpul. Beliau ini betul-betul ulama pewaris Rasulullah. Sama ulama ini banyak ada nang pewaris Dajjal, penjilat tuh Dajjal namanya. Sidin betul-betul ulama pewaris Rasulullah. Di mana sifat sidin?
sidin kada mau bahual-hual kada mau nang bina macam-macam nanti pawaris Rasulullah nasihat sidin nyaman kita dangari bacaan maulid sidin berapa kalinya biar setel rekaman maulid sidin kada nulak karena beliau itu bacaannya betul, bacaannya pasti, niatnya beramal bersih, ikhlas namanya. Kayak banyu ini namanya ikhlas bersih. Kalau banyu ini bersih, kita mau minum, apalagi sedang haus-haus, zaman banyu minum kene, tapi lamun banyu ini kuning, nah kan ini kita minum bus ya, banyu tahe. Nah, kayak itu umpama nang kada ikhlas, kada dalam katujunya Allah Ta'ala pun kada katuju, apalagi makhluk nang kada bersih sidin orang nang ikhlas. Kenapa sin kawa ikhlas beramal? Sidin mengaji. Adab itu didapat dengan ilmu. Ada orang ini mau ucap adab tinggi pada ilmu. Kamu gitu udah saya mengaji. Tawalah kita ikhlas, tawalah tawakal, namun kada ada ilmu. Jadi nang bagusnya kalimat itu ilmu mahajatakan kepada adab, adab mahajatakan kepada ilmu. Lamun hanya ucapan adabnya pada tinggi pada ilmu lalu ampihan memang ngaji. Ya lah. Nah jadi beliau itu niatnya ikhlas, bacaannya baik, lalu disenangi oleh segenap umat. Berapa kali kita menyetel rekaman maulid sidin, rekaman ceramah sidin, kada bosan, malah kita katagihan. Karena beliau itu betul-betul pengabdiannya bersih, ibadahnya ikhlas. Tapi lamun kita membaca maulid berakam membunyikan ujak awal mati ija, ada nyaman kayak kambing kehujanan. Tahu kita itu kada bersih, beramal kada lengkap, hanya pamernya, cucuk kada disenangi oleh masyarakat, salah kada berilmu, beramal kada cukup ilmunya. Dan nasihat beliau, papadah beliau, lamun kita hendak supaya hati kita lapang, jangan sedih, perlu kita membayangkan keuntungan jadi manusia. Apa yang kita ingatkan, yakin akan kita nih hamba siapa? Hamba Allah. Nama hamba Allah ini mahal. Kita jadi hamba Allah, jadi pegawai Allah. Apabila hamba Allah, pegawai Allah, segala-galanya Allah jamin. Nani bayangkan sambil mandam, sambil kita mau untung akan rasa untung. Kenapa jadi rasa untung? Kita jadi hamba Allah. Mudahan betul-betul jadi hamba Allah, jangan sampai jadi hamba wang, hambuku. Nah, yang kedua, ingatakan rasapi, bayangkan keuntungan kita ini menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad abah kita. Abah napa? Abah rohani kita. Rohani kita sumbernya daripada rohani Rasulullah. Lalu supaya hati lapang. Ditambah lagi kita bisi datu Adam. Datu Adam ni abah jasad kita. Yang ketiga, yang keempat, kita bisi abah namanya abah agama. Siapa dikehendaki abah agama? Adalah Nabi Allah Ibrahim. Kita wahili masih memakai syariat Nabi Ibrahim. Apa syariat Nabi Ibrahim yang masih dipakai umat Nabi Muhammad? Basunat. Laki-laki babinian wajib basunat.
apabila sudah balik berakal. Apa hikmahnya jadi lelaki yang diwajibkan basunat? Supaya bini pian nyaman, kayak pian makan pisang kada mau kuyak nyaman nah beli kuyak nah nyaman. Nah ini sakiatnya hikmahnya babinian bang apa jadi diwajibkan basunat? Supaya jangan terlalu tinggi syahwatnya. Jadi lamun ada babinian kula pian kasih apakah pinak lanji. Nah ini kada bersunat, nah bisa atau sunatnya bisa. Dan ini bagusnya agama syariat Nabi Allah Ibrahim supaya kita selamat. Nah ini masih dipakai. Yang kelima kita ingatkan di sini kita tuh jadi disidang sanak banyak wali-wali Allah Ta'ala hebat-hebat pangkatnya di sisi Allah. Ini dang sanak kita mesti kita senang. Kenapa bisa senang? Hati kita memandang bisidang sanak wa ikhwanuna al-mu'minun, semua saudara kita orang yang beriman dan hebat-hebat pangkat kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Amalan sidin bagus kita amalkan. Di antara amalan sidin astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Nah di sini melajari kita selalu kita merasa salah, merasa berdosa, kita akan disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad pun sini minta ampun kaitunya wali-wali mengaku banyak salah. Lamun kita merasa bersih kada ada dosa, nah itu namanya kita sombong. Kalau sombong jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dalam kesempatan ini ulun ingin ijazahkan beberapa kitab ini tentang Isra Mi'raj Nabi, tentang manakib Abah Bersekumpul. Di situ ada ijazah semunyaan bacaan dalam sembahyang, Fatihah, ayat, dan termasuk kita membaca salawat dalam sembahyang. Ini ada ijazahnya sampai kepada Rasulullah. Apabila kita beramal beribadah dengan ada bimbingan dari ulama, insyaallah sembahyang kita, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi sebagai ijazah kita baca sama-sama Fatihah 1 kali. Nah di situ ada juga ijazah memandang orang soleh, pian memandang ulun atau kita memandang Abah Bersekumpul sampai ke Rasulullah. Ujar Nabi, beruntung orang yang melihat aku dan beriman. Beruntunglah orang yang melihat ulama-ulama aku dan beriman. Didoakan Nabi kita akan mendapat husnul khatimah. Nah kita baca Fatihah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah kepada semua ini jamaah beberapa buku ulun ijazahkan. Nah pian terima, mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Abdul dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم أوصل سوما قرأنا ما عملنا من أنواع الخير لروح نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ثم لأرواح الصحابة والكرام التابعين ولأرواح الأئمة المجتهدين والعلماء والشهداء والصالحين، خصوصا لروح سيدتنا خديجة الكبرى سيدتنا فاطمة الزهراء بنيها الحسنين سيدنا حسن والحسين والذرية الجميع، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سولهما وفرعهما وجميع ساداتنا علي بعلوي، وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدي محمد بن عبد الكريم السماني جدنا مولانا الشيخ محمد أحسن بن عبد الله البنجري الشيخ محمد كشف الأنر بن حجي إسماعيل شيخنا الشيخ محمد زيني بن عبد الغني وأصولهم وفرائهم، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا معلمنا وأموات المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.